Sorry Pak, ada terputus. Baik Pak Anin, saya kembali ke episode yang kedua ini. Jadi Pak Anin punya basic teater ini memang karena dari kecil itu sudah sering menyaksikan pementasan di berbagai seni pertunjukan ya. Oh, termasuk wayang orang, wayang kulit, keroncong, ludruk ya, semacam-macam pokoknya sana ada apa. Itu SD ya Pak Anin? SD saya sendiri nonton itu sendiri dengan sendiri? Dengan cara bludus karena kan nggak bisa beli karena tontonan selalu dibayarkan. Oh iya. Jadi memang basicnya Pak Anin ini terus kemudian menjurus sejak SD ke SMP, SMA dalam perjalanan itu memang ada ikut grup-grup teater waktu itu sebelum Pak Anin sudah aktif sekali sampai sekarang. Saya sejak SD itu ya, rupanya itu basic juga. Jadi melihat seni pertunjukan, kemudian sekolahan saya itu agak jauh. Nah, saya itu mengenal lingkungan cahaya matahari, bayangan pohon, ya, situasi kampung itu mempengaruhi saya juga dalam diri yang tidak saya sadari ya. Itu lahir kemudian kenangan-kenangan itu di SMA itu. Jadi ke imajinasi masa kanak-kanak itu terekspresikan di sana. Jadi saya kenal aktif langsung itu ya di SMA itu. Itu gidak-gidik. Sudah di gidak-gidik. Cuman sebelumnya ya sedikit-sedikit saya kadang tampil di panggung. Lalu di SD juga baca puisi hanya gitu. Terus baru masuk episode ke gidak-gidik itu Pak. Iya, tahun 7. Iya. Sampai sekarang masih aktif ya Pak di gidak-gidik ya? Ya masih. Jadi saya terakhir kemarin Oktober 21 itu tanggal 25 dan 31 itu saya menulis dan menyutradarai naskah Orang Terakhir. Orang Terakhir itu bicara tentang apa? Tentang penyempitan ruang-ruang sakral. Itu memang alirannya ini ada mungkin aliran teater itu memang ada aliran kontemporer dengan aliran realis itu bagaimana Pak Anin? Apakah ada itu sebenarnya aliran-aliran dalam seni teater itu? Ya, ada yang mengkotak-kotakkan seperti itu, tetapi saya sebagai seorang seniman itu saya tidak mengkotak-kotakkan. Jadi saya mau berbicara apa, mau milih wadahnya apa, lakon ini sesuai dengan ini. Tetapi saya tidak masuk di dalam sebuah kotak tertentu gitu. Jadi tetap ikuti yang apa adanya yang dulu seni teater yang murni itu. Tidak, saya tidak tahu murni atau tidak murni, tetapi saya itu kan berteater itu belajar dari lingkungan, situasi lingkungan saya. Jadi lingkungan kehidupan ini, sosial, ekonomi, politik dan macam-macam itu. Iya. Perilaku orang per orang itu yang menjadi sumber kreativitas saya. Di dalam menulis naskah-naskah khususnya naskah-naskah teater ya tentu produktif sekali ya Pak Anin sampai sekarang. Maksudnya sebagai penulis naskah juga Pak Anin. Ya. Selain sutradara? Ya, saya masih menulis. Aktor sampai sekarang masih? Saya itu masih kalau memang berkesempatan untuk tampil juga. Ya. Iya. Tetapi saya ban serepnya saja kalau teman-teman gembira. Ya gitu. Kalau itu nggak ada barulah saya. Iya. Kemarin ada pementasan di ini saya lihat Pak Anin juga tampil itu sebagai seperti figuran gitu. Iya. Untuk ke depan Pak Anin, untuk generasi muda mungkin sebagai senior ya, seperti saya kan baru generasi penerusnya ini. Apa yang diinginkan Pak Anin untuk para teaterawan muda ini Pak Anin? Gini, kalau saya melihat sebenarnya teaterawan sekarang itu saya menganggapnya luar biasa ya kecintaannya itu. Saya mengamati itu banyak kelompok-kelompok itu kemudian bisa mengembangkan komunitasnya gitu. Kalau zaman saya dulu kan tontonan teater itu sepi di Solo terutama. Yang saya alami itu sepi. Kalau sekarang enggak. Sekarang itu bisa menggerakkan penonton yang banyak. Kemudian juga cuman sekarang itu bahayanya ada proses gini. Kita ini masuk di dalam era digital, era instan gitu. Nah, sementara di teater itu ada evolusi penghayatan itu yang perlu proses yang intens.
Nah kadang-kadang itu ada prosesnya itu mintanya yang instan, yang cepat gitu. Kalau dulu kan wah proses itu ya meskipun juga masih banyak yang perlu meyakini sebuah proses itu sangat penting. Berarti menurut Pak Anin generasi itu bisa berjalan? Oh sangat bisa berjalan sampai sekarang. Orang pertumbuhan teater kampus itu hampir setiap fakultas. Buktinya kan banyak grup-grup teater yang dipimpin oleh adik-adiknya Pak Hanin ya, sekarang itu. Macam di Solo sekarang Mas Turah Hananto nggak salah sementara yang saya ketahui itu. Ya banyak. Iya. Jadi untuk pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Anin ini mungkin menjadikan introspeksi untuk kita bahwa kita harus tetap berkarya Pak Anin ya. Walaupun di tengah situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Yang berikutnya Pak Anin ini untuk apa ya? Mohon maaf ini saya boleh muter boleh silakan. Ini suasana sanggar dari Pak Anin yang biasa dipakai untuk latihan anggota teater Gidak-Gidik. Ya, ini suasana rumah seorang dramawan Bapak Hanindawan. Ini ada tempat untuk latihan para anggota teater Gidak-Gidik di Solo. Sangat artistik dan unik suasana pada sore hari yang hujan ini. Jadi ini rumah sekaligus sanggar dari Bapak Hanindawan yang tadi saya wawancara. Nah, di sini tempat untuk latihan para seniman teater khususnya di Solo. Baik, yang terakhir Pak Anin, untuk yang terakhir ini mungkin yang tadi pesan-pesan sudah ya Pak Anin ya. Kemudian untuk apakah putri, ada 2 putri Pak Anin ya? Ya, saya memiliki 2. Apakah putrinya Pak Anin ini ada memiliki jiwa ini juga Pak, ikut nurun gitu? Anak saya yang satu itu rupanya teater menjadi terapan. Itu namanya siapa Pak Anin? Pandan. Pandan itu. Pandan. Itu anak saya yang terkecil. Itu secara naluri itu sering menyutradari. Menyutradari real. Iya. Dia sering menata, misalnya membuat surprise ibunya itu dia menata saya jadi apa. Seperti iya. Yang kedua anaknya Pak Anin namanya? Itu yang Pandan yang pertama Pandan, Pak Pandan ya. Nah, yang terakhir justru cucu saya. Ini saya hampir setiap waktu itu bermain drama dengan cucu saya. Saya itu sering bermain, dia ngomong-ngomong sendiri monolog gitu. Saya dijadikan tokoh apa gitu. Saya dikasih boneka untuk bermain dan dia Jadi dunia anak. Nah, itu juga sering dunia anak itu menjadi inspirasi saya. Dunia anak itu kan dunia yang kaya betul. Dunia anak itu. Malah cucunya yang lebih kelihatan ininya. Artinya dia masih di fase imajinasi yang liar gitu. Berarti putra dari Mbak yang pertama, yang anak pertama. Yang kedua Pak Anin? Yang anak saya yang kedua belum ya. Itu namanya siapa Pak Anin? Yang Pandan, yang pertama itu Melati. Putri saya ya. Dua perempuan ya Pak Anin? Berarti masih menurun ke ini tentu ya. Bakatnya. Jadi saya setiap hari itu bermain teater dengan cucu saya. Kalau ibu istrinya, sang istri, apakah pemain seniman dulu juga? Dulu ya, tapi kemudian banyak karena konsentrasi di rumah. Sekarang ya sambil buat kegiatan di rumah. Gitu. Berayap. Lalu banyak jadi instruktur pernapasan. Dengan kawan-kawan yang sudah lansia gitu untuk kesehatan. Saya sendiri sering dilatih istri saya untuk pernapasan kesehatan tubuh. Basicnya apa Ibu Pak Anin? Ya dulu ikut kelompok itu, kemudian karena dia rajin, dia juga jadi instruktur. Untuk harapan ke depan anak-anak mau diarahkan kemana Pak Anin? Saya tidak pernah mengarahkan anak-anak. Saya selalu membebaskan anak-anak saya. Karena dia memiliki sejarah, memiliki tujuan sendiri, harus dibebaskan. Di Gidak-Gidik juga begitu. Saya tidak pernah untuk semua anggota ya. Jadi anggota itu selalu memberi kepuasan.
Nah itu konsep berteater saya justru di sana, memberikan ruang kemerdekaan. Oh, itu memang doktrin teater Gida-Gidik seperti bukan doktrin, tetapi itu apa ya, konsep pemahaman saya terhadap teater itu menginspirasi saya, bukan hanya berhenti di panggung, tetapi kemanusiaan. Generasi teater Gida-Gidik sudah berapa generasi Pak Anin mulai dari berdiri ini? Kalau generasinya saya tidak bisa karena apa ya? Iya. Tapi berjalan sampai sekarang, Pak? Iya, banyak ya. Sekarang sudah ada yang jadi wartawan, ada yang tetap di dunia kesenian, ada terus malah mendirikan grup-grup teater atau kelompok kesenian gitu. Ya itu. Jadi teater Gida-Gidik ini semua memberi ruang terbuka, ya, berkreasi, ruang terbuka, melahirkan itu. Dan itu juga boleh mengkritisi. Jadi tidak selalu harus dari Gida-Gidik ini. Bertolak belakang, saya menghargai. Sangat demokratis sekali berarti. Ya memang kehidupan khususnya seniman teater ya memang ya begitu ya Pak. Jadi itulah kemanusiaan, berteater itu harus kritis mengembangkan. Jumlah anggota Gida-Gidik sampai dengan tahun 2021 ini jumlahnya saya juga tidak pernah jelas ya. Tapi yang sering-sering aktif yang belakangan ini sekitar 5 bulan. Oh ya, itu yang benar-benar aktif Pak Anu. Ya. Baik pemirsa sekalian, demikian wawancara saya channel YouTube Joko Bayu di sanggar Bapak Aninawan, seorang dramawan, seorang penulis naskah dan seorang sutradara yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi para generasi muda teater di Indonesia. Matur nuwun Pak Anin sudah menerima saya pada sore yang hujan ini. Semoga Pak Anin dengan keluarga tetap sehat, diberi kesehatan dan sukses untuk ngomong anak cucu Pak Anin. Matur nuwun Pak Anin, selamat sore, selamat petang. Sampai jumpa pemirsa sekalian di lain waktu dan lain kesempatan.